Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Anggraini dari Komisariat Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan satu materi yang telah diberikan oleh materi yaitu Ibu Mustika Widuna, yaitu materi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi hari ini, yaitu yang pertama yaitu leadership, peran dasar manusia di muka bumi, hak perempuan dalam memimpin, prinsip gender dalam konsep tauhid dan kehidupan. Di sini kita lihat ada akun Instagram yaitu Cristiano Ronaldo yang memiliki followers banyak yang setara dengan 358 juta. Lanjut ada Ria Ricis, yaitu YouTuber perempuan yang memiliki followers yang banyak, yaitu 29,4 juta. Di sini kita mengetahui bahwa wanita ataupun laki-laki bisa memiliki hak ataupun kesetaraan yang sama, tanpa memandang apakah dia laki-laki ataupun dia perempuan. Selanjutnya, apa sih yang diketahui tentang leadership, leader and followers, pemimpin dan pengikut? Di sini ada beberapa aspek yang terdapat pada pemimpin yang baik, yaitu yang pertama clear communication, good example, coordination, inspiration, integrity, simulation work, vision, focus on team, support, clear goals, and encouragement. Seorang pemimpin harus memiliki beberapa aspek ini, di mana jika seorang pemimpin memiliki aspek ini bisa disebut pemimpin tersebut sudah baik untuk diikuti atau bisa disebut dengan pemimpin yang baik untuk dicontoh. Lanjut, what is leadership? Apa itu leadership? Leadership is a process of social influence which maximizes the effort of others toward the achievement of a goals. Alaikurs 2014. The four components that are central of leadership process influence occurs within a group context or attachment. Ada peran dasar manusia di muka bumi, yaitu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasbiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya, yang menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Banyak ada pun peran manusia di muka bumi, ya. Terdapat dalam kisah surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Di sini kita tahu bahwa ada gambar di mana perempuan dan laki-laki sedang bertarung di atas ring. Terlihat bahwa laki-laki tersebut sudah terlihat covernya bahwa dia itu kalah. Tetapi di muka bumi ini laki-laki biasanya diunggulkan. Yang melihat bahwa aspek perempuan itu bahwa dia itu di bawah laki-laki, dan terlihat di bawah gambar ini tali sarung tangan dari perempuan diinjak oleh wasit agar laki-laki unggul. Lalu, bolehkah perempuan memimpin? Ya, tentu saja boleh. Terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha
Waja'ala linnakum su'uba wa ilali lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allahu alimu khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang lebih maha. Dan terbukti bahwa di dalam surat ini perempuan dan laki-laki memiliki hak sama, derajat yang sama, yang hanya dibedakan oleh kodrat jenis kelamin. Mereka dipisahkan berbagai suku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Lalu Allah pun memberitahu bahwa orang yang paling mulia di antara laki-laki dan perempuan itu adalah orang yang takwa di antara kamu, maupun itu perempuan ataupun maupun itu laki-laki. Lalu dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Woman leadership, kata pemimpin perempuan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Oh iya. Artinya, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Jadi seorang pemimpin tidak semata-mata dia yang memimpin, dia yang memerintah, tetapi kepemimpinan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Makanya, seorang pemimpin tidak sembarangan menjadi pemimpin. Pemimpin juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin. Selanjutnya itu ada kodrat perempuan. Apa sih kodrat perempuan? Yang pertama satu, menstruasi. Otomatis semua perempuan pasti akan mengalami menstruasi. Yang kedua, mengandung. Perempuan memiliki kodrat mengandung. Dan ketiga, melahirkan. Otomatis setelah mengandung pasti akan melahirkan. Perempuan itu adalah kodrat. Lanjut adalah menyusui. Itu kodrat perempuan. Di sini kita lihat bahwa perempuan juga memiliki kesalahan yang sama. Dia bisa bekerja, dia bisa menjadi ibu rumah tangga, dia bisa mengurus anaknya, dia bisa memasak atau apa. Wanita itu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki. Tetapi wanita juga memiliki hak dan kewajiban ataupun batasan yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan. Jadi kita sebagai perempuan janganlah minder. Kalaupun kita sebagai perempuan apa sih sekolah tinggi-tinggi, kalaupun nanti akhirnya masuk ke dapur juga. Kalau misalkan gitu, terus buat apa pendidikan untuk perempuan? Makanya jika ada yang berkata, jangan sekolah tinggi-tinggi nanti masuk ke dapur lagi, jangan didengarkan bahwa itu adalah cemoohan orang yang tidak bisa berpendidikan tinggi, yang iri terhadap pendidikan tinggi kita yang sudah jalan. Jadi ada beberapa contoh perempuan pemimpin negara. So, sudah terbukti ada beberapa pemimpin negara, tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi pemimpin negara, perempuan pun bisa. Yang pertama ada Queen Elizabeth II, lanjut ada Margaret Thatcher, Benazir Bhutto, Samia Suluhu Hasan, Jacinda Ardern, Megawati Soekarno Putri. Lanjut ada Menteri Perempuan dalam Kabinet Indonesia Maju. Di Kementerian Indonesia, tidak hanya laki-laki yang bisa menjadi seorang menteri. Adapun perempuan yang bisa menjadi seorang menteri. Yang pertama ada Retno Marsudi, Ida Fauzia, Sri Mulyani, Sri Nurbaya, bahkan Gusti Ayu Bintang Darmawati. Lanjut ada muslimah dalam sejarah. Yang pertama Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid, yaitu sebagai pengusaha sukses. Dia seorang perempuan yang bisa menjadi pengusaha sukses, bukan hanya laki-laki yang bisa menjadi pengusaha sukses. Yang kedua adalah Fatimah Az-Zahra yang menjadi seorang intelektual, Aisyah binti Abu Bakar menjadi intelektual juga, Amrah binti Abdurrahman sebagai murid Aisyah radhiyallahu anha, yaitu menjadi seorang ahli hukum, Fatimah Al-Fikri menjadi pendiri universitas pertama di dunia, Rabi'ah Al-Adawiyah, guru kaum sufi, Nafisa At-Tahira, yaitu menjadi ahli hadis,
dan guru Imam Syafi'i. Adapun hadis kisah surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyikan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqakum minha zawjaha wa batha minhuma rija'ala katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasya'alun bihi wal arhama innallaha kana alaikum raqibah, yang artinya hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, namun kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kisah surat An-Nisa ayat 1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.